Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Pada hari ini saya berkesempatan untuk sekedar berdiseminasi dengan teman-teman terkait apa yang telah saya dapatkan dalam program pembelajaran saya di program Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, teman-teman, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Pembelajaran yang telah saya dapatkan selama program Guru Penggerak selama 1 bulan lebih pada modul 1. Saya melewati 3 submodul. Jadi modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya lanjutkan. Sebentar ya. Di sini saya memiliki seorang pengajar praktik yang mana beliau adalah seorang guru pendidik di SMA Negeri 1 Wonogiri. Beliau selaku pengajar praktik saya di kelas 073. Kemudian ini saya calon guru penggerak angkatan 7 dengan Bindawati. Saya saat ini mengajar di SD Negeri 1 Diperlo, Kecamatan Wonogiri. Pada materi kali ini saya ingin menyampaikan keterkaitan materi dalam modul 1, yaitu yang pertama tentang modul 1.1 mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan akhir dari modul 1. Keterkaitan materi antara modul 1.1 hingga 1.4 nantinya tujuan akhir kita sebagai guru penggerak adalah untuk mewujudkan seorang peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari, ada 6 komponen dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun. Kemudian guru sebagai pendidik itu ibarat sebagai seorang petani yang mana menyebarkan benih-benih sebagai seorang peserta didik agar menjadi peserta didik yang berkualitas dan terjadi. Kemudian seorang guru harus memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pada kesimpulannya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik bertugas untuk menuntun murid-murid kita menuju kebahagiaan. Assalamualaikum. Sesuai ciptakan pembelajaran yang berbeda dan berpihak kepada hari ini jadwal kita adalah selanjutnya berolahraga. Seperti yang telah saya pelajari adalah pendidik penggerak harus memiliki 5 nilai yang mana adalah kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif, dan kreatif. Yang mana di bagian masing-masing itu merupakan seorang penggerak harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan sehingga semakin membaik dan semakin aktif dalam apapun yang dapat berpihak kepada. Di sini saya contohkan, saya juga pernah melakukan memiliki nilai mandiri dengan cara saya yang kedua, nilai kolaborasi, yang mana artinya kita mampu bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan dapat menghasilkan sesuatu. Di sana tersirat makna bahwa setiap pihak
yang terlibat itu memiliki kekuatan yang saat bersangkutan dapat menyebabkan kita punya kesepakatan seperti kelas. saat kita Kesepakatan kelas kita yang antara teman yang satu dengan teman yang lainnya pasti memiliki kemampuan dan yang berbeda, maka kita harus memiliki nilai kolaborasi sehingga kita dapat menulis apa yang belum dilakukan. Mas Faiz bersedia Melakukannya. Oke. Yang ketiga, yaitu menurut Mas berpihak Faiz, pada kira-kira seperti seorang apa sih guru yang penggerak sebaiknya harus Mas selalu Faiz bergerak lakukan dengan supaya mengutamakan tentunya Mas Faiz juga melakukan seorang kesalahan guru selalu mendoktrin dirinya bahwa murid harus mengutamakan tetapi pada sebenarnya kita yang seharusnya berpihak Mas Faiz pada yakin akan melakukan hal karena itu. kita membimbing murid bukan murid yang membimbing. Nanti tolong Mas Faiz jangan diulangi kembali ya. Seorang guru penggerak harus menjadi seorang guru yang inovatif, mampu memunculkan gagasan-gagasan baru serta pentingnya contohnya seperti Ya Mas Faiz, jangan diulangi lagi ya. kita harus oke anak-anak semuanya karena hari ini Mas Faiz melakukan sebuah kesalahan baru memunculkan gagasan-gagasan baru di sekolah kita. Selanjutnya teman-teman kalau di dalam pembelajaran seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai yaitu reflektif yang mana kemampuan ini menggunakan kemampuan yang telah diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya sehingga kita tahu oh ya kemarin itu kurangnya di mana baiknya di mana kita perbaiki apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan seperti kita lanjutkan yang punya keyakinan kelas hari ini disampaikan contohnya coba Laras Bayu saling menghargai dalam seorang guru penggerak harus memiliki peran dalam menggerak jawab menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran jujur dan dilaksanakan setiap harinya tidak sombong mampu menerangkan tuntas praktisi apa yang telah kita laksanakan dalam kegiatan KKG merupakan suatu pembahasan kemudian menjadi coach bagi guru lain dalam hal itu pada dasarnya kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata kita bisa menjadi coach bagi guru lain meskipun tidak dalam suatu forum tidak namanya besar tetapi kita sudah bisa menjadi coach bagi guru lain contohnya kita di sekolah ada guru yang memang sudah lansia membutuhkan bantuan kita bisa menjadi coachnya kemudian dapat mendorong kolaborasi antar guru yang ada di sekolahan tempat kita belajar atau mungkin dengan guru yang lain harus mampu berkolaborasi di sini kerjasama yang dilaksanakan sesama teman di sekolah adalah untuk membangun sekolah kita agar lebih maju jadi tidak buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi.
Dalam hal ini saya memberikan sebuah contoh tentang baja, yang mana sebuah pertanyaan utama kita buat untuk menentukan arah pendidikan atau potensi atau peluang apa yang dapat mendefinisikan tujuan yang mana dapat menginisiasi sebuah perubahan tersebut. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara menumbuhkan karakter baik siswa di lingkungan sekolah? Saya sebagai seorang guru yang baru di sini, di tempat saya, di unit kerja saya saat ini, saya masih tergolong baru, maka saya menggunakan tahapan baca ini untuk mencari visi, untuk membuat visi saya. Cara atau tindakan yang saya lakukan adalah dengan cara bertukar pikiran dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, kemudian mencari referensi pembiasaan apa atau penumbuhan karakter baik apa yang masih perlu dikembangkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. A. Discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan dalam mengapresiasi yang terbaik yang telah ada atau menemukan inti positifnya. Dalam hal ini sebuah pertanyaan yang bisa kita buat, siapakah guru yang bisa dicontoh dalam menumbuhkan karakter siswa di lingkungan sekolah tersebut. Jadi ada sisi positifnya yang kita ambil untuk melaksanakan kerja ini. Lalu tindakannya salah satunya adalah dengan cara mencari profil salah seorang guru yang bisa dicontoh dalam menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah, atau melakukan observasi ataupun pengamatan terhadap perilaku siswa-siswi di sekolah kita. Kita lanjutkan bagian G, yaitu gali mimpi. Pada bagian ini diharapkan pertanyaan yang kita buat nanti jawabannya dapat digunakan untuk menyusun narasi yang mana prakarsa perubahan ini dapat terwujud. Contoh pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang saya tanamkan ketika membiasakan karakter baik di sekolah sudah tercapai? Apakah karakter baik yang saya tanamkan itu sudah tercapai? Kemudian contoh lagi pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara saya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembentukan karakter tersebut? Tindakan yang saya lakukan adalah salah satunya membuat gambaran atau narasi tentang kegiatan apa yang dapat ditumbuhkan di lingkungan tersebut. Kemudian dengan membuat daftar-daftar kebiasaan baru yang bisa menumbuhkan karakter baik di sekolah tersebut. Selanjutnya bagian A, bagian C, yaitu jabarkan rencana. Pada tahap ini kita diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam hal ini contoh pertanyaannya adalah, apakah langkah pertama yang saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik ini? Langkah apa yang akan kita laksanakan? Tindakan yang akan saya lakukan adalah membuat rencana pembiasaan yang bisa menumbuhkan karakter baik di sekolah tersebut. Yang kedua, saya membuat sebuah catatan target yang mana pembiasaan ini dapat tercapai atau saya mulai dari mana. Kemudian saya akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berkarakter baik ini untuk menyempurnakan kerja ini. Kemudian yang terakhir, langkah terakhirnya adalah atur eksekusi, yang mana di sini kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang krusial. Siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan pembiasaan di sekolah kita? Siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan pembiasaan-pembiasaan ini? Kemudian, kapankah pembiasaan ini akan kita mulai seperti target yang dijabarkan tadi? Lalu, bagaimana cara memantau dan siapakah yang nantinya akan menampung keluh kesah saya apabila saya mengalami kesulitan
atau saya ingin mendapatkan kritik dan saran. Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah yang mana bertanggung jawab terhadap sekolahan. Kemudian saya akan melibatkan seluruh pemangku pendidikan di sekolah saya, baik kepala sekolah, guru, bahkan siswa juga akan saya libatkan. Kemudian saya akan memulai kegiatan ini, saya mulai di awal semester. Setelah liburan, maka saya akan memulai hal ini untuk menumbuhkan karakter baik dari siswa tersebut. Kemudian saya menentukan tenggat waktu yang mana dapat tercapainya pembiasaan tersebut. Yang terakhir, saya akan melibatkan guru senior serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab ketika saya mendapatkan kesulitan atau ketika saya meminta masukan ataupun kritik. Nah, dengan menggunakan inquiry, apresiasi, bagja inilah nantinya pembiasaan baik yang bernilai positif tersebut dapat terlaksanakan. Pembiasaan baik tersebut nantinya akan menjadi sebuah budaya, yang mana budaya tersebut adalah budaya positif. Budaya positif ini dikembangkan di sekolah dan harus disepakati bersama. Karena tidak bisa suatu budaya positif yang kita kembangkan hanya kita saja yang melaksanakan, tetapi harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku di sekolahan dan juga melibatkan siswa-siswi kita. Karena apa? Dalam hal ini, apabila kita dapat melaksanakan secara konsisten dan secara kontinu dalam waktu yang lama, maka akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana dapatlah terbentuk karakter profil belajar Pancasila pada siswa-siswi. Sampai di sini kita lanjutkan hal yang berikutnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai kebajikan merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak didik kita untuk melakukan sesuatu tanpa ada pamrih di sini. Jadi budaya tersebut, nilai kebajikan tersebut tertanam di dalam hati para peserta didik kita, siswa-siswi kita, tanpa mereka mengharapkan pamrih, sehingga penumbuhan keyakinan ini dapat berpihak kepada umum. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Dalam pembelajaran saya di program guru penggerak, saya mendapatkan pengajaran tentang seorang Ali Dian Gosen, yang mana dalam bukunya Dian bukan Dian Eko ya, Dian Gosen di sini. Dalam bukunya Daftarin School Disiplin menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi ini muncul ketika seseorang itu merasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena mengharapkan pamrih tadi, maka ini sebuah motivasi dapat berubah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ketiga inilah yang jarang dimiliki oleh manusia dalam membuat motivasinya. Karena apa? Hal yang ketiga ini adalah lahir dari keyakinan dirinya, dari hatinya sendiri. Karena dia mendapatkan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Pada dasarnya, seorang manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, yang mana kebutuhan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu usaha. Karena mereka menginginkan, saat semua keinginan tersebut terpenuhi,
Tandanya apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan berarti sudah terjawab. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam bertahan hidup atau survival. Hal ini merupakan sesuatu yang harus didahulukan, harus terpenuhi karena utama manusia dapat bertahan hidup dan dapat melanjutkan hidupnya. Kebutuhan manusia akan air, akan makan, oksigen, suhu yang normal, istirahat, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau perasaan diterima, love and belonging. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta dan kasih sayang, perasaan ingin diterima, yang menjalin pertemanan dengan individu lain, kemudian membentuk sebuah keluarga, bersosialisasi dalam suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya mereka akan lebih akrab, lebih familiar dengan orang tua, lebih senang belajar, senang pada gurunya, senang berdiskusi, senang berkomunikasi, seperti itu. Karena mereka ingin diterima, perasaan ingin mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan, power. Di sini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, menjadi lebih terampil, menjadi lebih diakui oleh karena prestasinya, karena kemampuannya, ingin selalu didengarkan, memiliki harga diri yang luar biasa tinggi. Nah, anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi ini, biasanya mereka selalu ingin menjadi yang nomor 1, menjadi seorang pemimpin, suka mengamati. Sebelum mencoba hal yang baru, dia suka mengamati. Aku harus bisa daripada yang lainnya. Nah, ini adalah seorang anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, freedom, yang mana anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, tidak ingin saklek terhadap satu hal saja. Mereka ingin banyak bergerak, mereka suka mencoba-coba, suka hal-hal yang baru, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, karena mereka ingin kebebasan menjadi dirinya sendiri. Nah, anak-anak tersebut akan mampu mengekspresikan dirinya baik secara mandiri, jadi tidak tergantung dengan orang lain. Tetapi sangat jarang mendapatkan seperti ini. Anak-anak ini biasanya ada di TK ini. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Nah, di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, anak-anak senang dengan bermain, senang dengan tertawa, kegiatan-kegiatan humoris. Mereka suka sekali dengan permainan, mengoleksi barang-barang baru, suka bergurau, melucu, bahkan sangat menggemaskan ya. Tetapi mereka kadang melakukan hal-hal yang buruk yang mereka kira itu lucu, padahal sebenarnya tidak. Hanya untuk kesenangan, atau istilah kita orang dewasa namanya fun ya. Oke. Kita lanjutkan. Dian Gosser dalam bukunya yang tadi di depan, Restricted School Discipline, mengemukakan bahwa seorang guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita selama ini. Karena apa? Apakah pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah efektif? Apakah sudah berpusat dengan memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimanakah dan mengapa? Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, yang mana dalam hal ini posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, yang mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman
ancaman baik fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam. Biasanya, guru akan menerapkan posisi penghukum dengan berkata, patuhi aturan saya, atau mungkin awas dengan agak keras. Kamu selalu saja salah. Seperti itu bisa mendapatkan sesuatu yang sangat membekas bagi siswa. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai kamu itu. Masih adakah kita menemui hal-hal seperti ini di sekolah kita? Masih ya, masih. Hal inilah yang seorang guru itu senantiasa percaya. Hanya ada satu cara pembelajaran yang efektif, yang berhasil, yaitu hanya dengan cara dia. Caranya guru tersebut. Ini adalah posisi kontrol seorang penghukum, yang mana posisi penghukum ini sangat tidak disukai oleh siswa, karena siswa merasa tertekan. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu membuat orang merasa bersalah, yang mana pada posisi ini biasanya guru akan berkata dengan sedikit lebih lembut, tetapi membuat orang merasa bersalah dengan perkataannya. Misalnya, aduh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali lagi ya Bapak harus memberitahu kamu itu? Sebenarnya halus, tetapi kata-kata itu sangat berkesan sekali. Siswa itu akan merasa bersalah dengan kata-kata dari guru tersebut. Nah, hal ini murid akan merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya, pada posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Karena apa? Di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa tersebut. Akan tetapi, posisi teman seorang guru bisa bernilai negatif ataupun positif. Dalam hal ini bisa berhubungan lebih baik dengan gurunya, menjalin komunikasi yang baik, itu nilai positifnya. Tetapi nilai negatifnya terkadang siswa itu merasa dibohongi, merasa kecewa dengan guru tersebut. Contoh kata-katanya, ayolah bantu Pak Guru kali ini saja. Ayolah, ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Sebenarnya kita merasa dekat dengan siswanya, tetapi terkadang siswa itu akan lebih tergantung dengan Pak Gurunya. Ada Pak Guru, tenang saja. Padahal nantinya guru tersebut tidak akan memberi pembelaan, sehingga siswa akan merasa kecewa, merasa sakit hati. Yang berikutnya, posisi kontrol sebagai pemantau, yang mana pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensilah seorang guru akan bergerak. Karena dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan hubungan sebagai guru dan murid. Nah, di sini contohnya akan ada pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang pemantau. Peraturannya apa, nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita bertanya dengan konsekuensi. Hal ini merupakan posisi monitor yang berawal dari teori stimulus respon, yang mana kita memberikan sebuah stimulus dan dapat direspon oleh siswa. Dalam hal ini akan menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Akan tetapi, Bapak Ibu, ternyata seorang guru itu lebih pas lagi apabila dapat memposisikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer, yang mana guru dapat berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, dengan mempersilakan murid tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.
dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dalam hal ini, penekanan bukanlah pada kemampuan dalam membuat konsekuensinya, namun dengan cara berkolaborasi dengan murid, bagaimana cara kita memperbaiki masalah tersebut. Seorang guru dalam posisi sebagai manajer, dia akan berkata, apakah keyakinan yang kamu yakini? Lalu, apakah kamu akan meyakininya? Apakah kamu akan memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu. Itu yang bisa dikatakan. Lalu, apakah hal ini akan kamu perbaiki? Menunjukkan apa tentang diri kamu dengan melalui posisi sebagai manajer. Maka kita bisa memposisikan anak dengan kesalahan tersebut, apa yang harus diperbuat, apa yang harus diyakini, sehingga kita tidak menekankan terhadap sesuatu hal. Kita tidak menekan anak tersebut, tetapi anak tersebut akan mencari solusi dengan keyakinannya. Nah, setelah pada posisi kontrol, kemudian motivasi, sekarang kita sampai pada penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Dalam hal ini, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin sendiri sangat identik dengan adanya kepatuhan. Apa yang akan kita lakukan jika murid melanggar keyakinan kelas? Maka segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri siswa. Nah, seperti apa itu? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yang mana yang pertama akan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, segitiga restitusi menstabilkan identitas, maka kita akan bertanya, hari ini apa yang berbeda dengan kamu? Apa yang kamu lakukan hari ini kira-kira tidak tepat? Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, biar siswa kita mengakuinya. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan tersendiri kenapa kamu melakukan itu. Bukan langsung, kamu pasti seperti itu. Tidak, tetapi kita validasi dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk untuk yang kamu dapatkan atau yang kamu butuhkan? Kita memvalidasi dulu. Setelah divalidasi, siswa mengakui kesalahannya, ada alasan di balik kesalahan tersebut, maka kita akan menanyakan keyakinannya. Yang mana keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Kesepakatan apa yang kita sepakati di dalam kelas? Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Jadi kita meyakinkan, menanyakan keyakinannya sebagai seorang siswa. Sampai di mana? Inilah segitiga restitusi. Yang mana selama saya belajar dulu waktu SD hingga sekarang, saya masih banyak mendapatkan seorang guru yang belum menerapkan segitiga restitusi ini. Tetapi langsung satu kesalahan, tidak memakai seragam. Kamu tidak memakai seragam, mesti kamu yang tidak memakai seragam. Kenapa ini? Selalu seperti itu. Jarang sekali mendapatkan seorang guru yang dapat menjadikan posisi kontrolnya sebagai manajer dan melaksanakan restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang di sini setelah mendapatkan hal ini bisa menerapkan segitiga restitusi di tempat kerja masing-masing. Kita lanjutkan. Penerapan segitiga restitusi, dalam hal ini saya memberikan sebuah contoh kasus siswa tidak memakai seragam olahraga saat kegiatan olahraga. Di sini adalah kasus yang saya alami
penting yang mana semua anak harus memakai seragam olahraga karena itu adalah kelas jam olahraga, hari olahraga. Tetapi di sini ada satu anak yang tidak memakai seragam olahraga. Nah, dalam hal ini saya mencoba menanyakan identitas dulu, menstabilkan identitasnya. Hari ini kamu terlihat berbeda. Dia mengaku, ya saya berbeda. Lalu saya validasi kesalahan tersebut. Kira-kira kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak memakai seragam seperti teman yang lainnya. Lalu dia anak itu menjawab, ya Bu, karena seragam saya basah sehingga saya tidak memakainya. Lalu setelah dia anak tersebut memberikan alasannya kenapa kok sampai tidak memakai seragam seperti yang lainnya, maka saya buatlah sebuah keyakinan. Saya tanyakan, menurut kamu melakukan hal seperti ini sudah sesuai kan dengan keyakinan kelas kita? Anak tersebut menjawab dengan agak ragu, tidak, dengan rasa takut. Padahal saya ingin menerapkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Lalu saya bertanya, kira-kira keyakinan kelas kita bagaimana Mas kalau kita tidak mengenakan seragam seperti seragam yang seharusnya? Anak tersebut menyampaikan, ya Bu, saya meyakini karena di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas kalau tidak memakai seragam yang sesuai dengan temannya atau harinya, maka akan membersihkan halaman belakang. Maka anak tersebut langsung, ya saya siap melaksanakannya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Lalu saya tanyakan untuk keyakinan kelasnya, untuk keyakinan dirinya, hal apa yang nantinya ingin kamu perbaiki di kedepannya? Anak tersebut menjawab, saya akan mencuci baju saya ketika selesai saya mengenakannya pada hari itu. Karena ini anak kelas 6, maka dia sudah akan belajar mencuci sendiri supaya saya tidak lupa. Dan saya akan selalu mengingat jadwal hari itu dengan saya memberitahukan orang tua saya. Hal inilah yang membuat keyakinan anak tersebut sehingga tidak ada rasa sakit hati di dalam diri anak tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya, saya membuat sebuah keyakinan kelas yang mana dalam tahapan segitiga restitusi ini, langkah terakhir yang dilakukan oleh seorang guru adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan kelas di setiap kelas bersama dengan warga di kelas tersebut. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak kita, bukan seorang guru yang memberikan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan dalam dirinya untuk mereka patuhi sendiri, untuk mereka jalankan sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak ada paksaan. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya mencoba membuat sebuah keyakinan kelas. Di awal saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, tetapi setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya lebih memahami lagi, mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas, bukan lagi kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas yang sudah saya buat itu hanya terarah pada seperti aturan, harus jujur, harus disiplin, datang tepat waktu, hanya seperti itu. Tetapi dalam keyakinan kelas itu kita juga menyertakan konsekuensinya. Harus datang tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu, maka akan berdiri di depan kelas. Ada konsekuensinya yang mana itu diyakini oleh semua peserta didik di dalam kelas tersebut. Hari olahraga atau jam olahraga harus mengenakan seragam olahraga. Apabila tidak, maka harus membersihkan halaman. Di dalam kelas saya kemarin ada yang lucu. Apabila ada yang ramai, berkata kotor, berkata kasar, harus membayar 2.000 rupiah. Seperti itu. Itu salah satu keyakinan kelas yang mereka yakini dan
yang mereka laksanakan. Di sini saya berikan ini proses pembuatan keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas yang sudah saya jelaskan atau kita jelaskan kepada siswa atau peserta didik kita, maka akan kita buatkan sebuah poster, yang mana poster ini nanti akan kita pasang di dinding kelas supaya anak-anak dapat melihat, dapat mengamati, dan dapat meyakini apabila salah satu temannya ternyata tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contoh pembuatannya dengan dilaksanakan secara berkelompok bersama-sama. Keyakinan kelas siswa kelas 6 SD Negeri 1 Giribowo. Seperti ini. Ini yang telah dibuat oleh anak-anak saya di SD Negeri 1 Giribowo. Nah, kita lanjutkan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Ada ya, saya kira cukup ya. Kita lanjutkan. Pengalaman yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci budaya positif yang telah saya terapkan, antara lain yang pertama, dapat terciptanya sebuah kolaboratif antara guru dan siswa dalam berdiskusi, menyampaikan keyakinan kelas. Tidak ada batasan real di sini. Antara guru dan siswa dapat berkolaborasi dan berkomunikasi serta bekerja sama. Yang kedua, guru dapat menjalankan sistem pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Karena keyakinan kelas tersebut dibuat dan diyakini oleh siswa, bukan dari gurunya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Yang ketiga, murid dapat belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam menyampaikan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas, sehingga di sini siswa tidak terputus atau tidak merasa takut ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka dapat menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya sampai di sini, kira-kira apakah dari materi yang saya sampaikan ada yang merasa kebingungan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo Pak Dian, rasanya tangannya gatel sekali. Kalau dalam PTK itu kan ada siklusnya ya. Ya. Jadi misalnya kita memberikan contoh atau memberikan apapun itu kan ada siklusnya. Kalau dalam yang kita paparkan tadi, apakah juga ada siklusnya? Misalnya goalnya berapa bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Jika goal itu tidak tercapai, apakah akan dilanjutkan guru yang lain atau mungkin guru yang lain akan buat goal yang lain juga? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tetapi sebelum saya menjawab, saya kembalikan dulu pertanyaannya. Ini pertanyaannya tentang materi keyakinan kelas atau visi terkait dengan bagja yang tadi saya sampaikan ada targetnya, atau yang mana? Yang bagja. Bagja, oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru di sini, bagja itu merupakan salah satu cara untuk kita membuat sebuah visi. Yang mana visi itu kita tidak serta-merta membuat visi siswa dapat menjadi seorang siswa yang cerdas, beriman dan sebagainya, tidak. Tetapi dengan adanya bagja, kita akan mencari sesuatu. Siswa itu seperti apa nih yang kita impikan? Siswa impian kita itu yang inginnya yang bagaimana? Dalam hal ini, sebelum saya ke target tadi, kita memimpikan seorang siswa yang bisa memiliki profil pelajar Pancasila, yang memiliki 6 kompetensi tadi. Kita fokuskan pada satu hal, apakah di bagian mandirinya, atau bagian kreatifnya, atau bagian cerdasnya, atau bagian mana. Dari hal itu kita akan membuat bagja, yang mana bagja itu di bagian jabarkan dan bagian eksekusi atau yang terakhir itu nanti akan membuat target. Apabila target tersebut tidak tercapai seperti yang disampaikan oleh Pak Dian, maka apa yang akan kita lakukan? Kita tadi mempunyai sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi tempat keluh kesah kita? Siapakah yang menjadi contoh kita, guru senior yang bisa memberikan kita kritik dan saran? Dan hal inilah yang akan kita kembalikan. Apabila target kita tidak tercapai,
kita kembalikan ke sini. Kita mencari seorang guru senior. Yang di sini tadi saya adalah guru senior dan kepala sekolah. Saya berkeluh kesah di sana. Apa yang akan saya lakukan lagi untuk membuat ini? Nah, maka dari hal yang saya dapatkan kemarin, saya terapkan dan saya praktekkan, yang belum tercapai, maka saya sudah menyampaikan juga kepada kepala sekolah dan guru senior, dan kemudian kami bersama-sama untuk mencoba kembali membuat jadwal ulang, mengatur kembali kebiasaan seperti apa yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Lalu kita mengerjakan tersebut, melakukan kebiasaan tersebut secara kontinu dan konsisten. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman, Bapak Ibu guru di sini. Mungkin Mbak Siti dulu. Oke. Maaf Bu, yang ingin saya tanyakan, ketika kita menciptakan sebuah budaya positif, menciptakan sebuah prakarsa perubahan, pasti mendapatkan tantangan. Betul sekali. Tantangan dari berbagai pihak, entah itu dari pihak murid, orang tua, atau bahkan dari pihak dalam sekolah sendiri, baik kepala sekolah maupun murid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut? Misalnya setiap budaya positif yang ingin Ibu melakukan perubahan di sekolah, pasti ada beberapa pihak yang misalnya tidak setuju atau kurang sependapat dengan budaya positif yang ingin kita terapkan. Nah, bagaimana langkah Ibu dalam menghadapi pihak yang tidak mendukung atau menghadapi tantangan dalam melaksanakan prakarsa perubahan yang sudah Ibu rencanakan? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Pertanyaannya sungguh berbobot dan sangat singkat. Jadi di sini saya pernah mengalami itu, bukan sesuatu hal yang di awal, tapi memang karena saya pernah mengalami hal tersebut. Karena di awal saya pertama adalah guru baru di situ. Saya belum hafal, belum bisa beradaptasi secara baik. Yang kedua, saya mengikuti program pembelajaran guru penggerak ini. Langkah pembiasaan saya ingin melakukan budaya positif, sangat-sangat ditentang. Banyak sekali halangannya, banyak sekali permasalahan yang saya alami. Maka dari situ saya yang pertama tetap saya itu selalu mengkomunikasikan hal-hal seperti itu kepada kepala sekolah. Kemudian saya mencoba untuk membuat budaya positif itu di lingkungan kecil dulu, yaitu di lingkungan kelas saya. Di lingkungan kelas saya sendiri, saya melakukan budaya positif tersebut. Mulai dengan kebiasaan, mulai kebiasaan pagi, kebiasaan literasi, kebiasaan cinta tanah air dan sebagainya. Di situ lama-kelamaan yang saya alami, saya hampir 2 tahun di SD saya, itu saya mulai, teman sejawat saya mulai ada yang tertarik. Oh, kok sepertinya bagus ya Mbak, ketika anak-anak itu berdoa dengan disuarakan. Oh, ternyata itu bisa menciptakan apa ya, menumbuhkan hafalan anak-anak tentang Al-Fatihah, tentang surat-surat pendek seperti itu. Jadi saya melakukannya dari lingkup yang paling kecil dulu di lingkungan kelas saya sendiri. Tetapi tetap harus selalu konsisten dan kontinu. Karena apa? Apabila kita melaksanakan, walaupun itu dari lingkup terkecil apapun, kalau kita tidak melaksanakan dengan konsisten dan kontinu, tidak akan pernah berhasil. Mungkin seperti itu, Bu Siti. Adakah dari teman yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat dilaksanakan juga, atau dapat memberikan perubahan positif, perubahan baik bagi teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, untuk dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Bukan saya untuk menggurui, di sini saya hanya bertugas untuk menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan agar teman-teman saya di bidang pendidikan ini dapat ikut serta melaksanakan apa yang menjadi filosofi pikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau telah memikirkan hal tentang pendidikan
Ibu, teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ada yang lebih lanjut bisa nanti dikomunikasikan kembali di live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kan kepatangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena Widya Putri. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Purwo. Saya ingin menyampaikan bahwa budaya positif yang dilakukan Buniken sangat bermanfaat dan membawa dampak baik bagi saya dan teman-teman. Adanya keyakinan kelas membuat saya dan teman-teman menjadi lebih baik dalam bersikap. Jarang sekali ada pertengkaran, perkelahian, ataupun pembulian. Semoga budaya positif dilakukan di sekolah dapat terus dilakukan agar sekolah menjadi maju dan teman-teman kerasan di sekolah. Terima kasih Buniken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mulyani dari SDN 2 Pokok Kidul ingin menyampaikan beberapa hal tentang diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Buniken di SD Giri Purwo 1. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Buniken tentang penyebaran budaya positif, saya menjadi semakin paham tentang apa itu budaya positif, bagaimana menanamkan kepada peserta didik, bagaimana caranya kita agar bisa memberikan keteladanan budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas secara lingkup kecil, kemudian secara lingkup besar di sekolah. Bagaimana kita menciptakan budaya positif secara bersama-sama untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Eko Santoso dari SDN 2 Giri Tirto. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mengenai diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Niken dari SDN 1 Giri Purwo. Dari hasil diseminasi tersebut, saya menangkap bahwa budaya positif yang dilaksanakan di sekolah itu sangat baik sekali, dimulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi, karena itu merupakan pembentukan sebuah karakter peserta didik untuk menghadapi perkembangan teknologi dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dari semua yang saya tangkap, semoga nantinya budaya positif di sekolah dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan agar dapat mewujudkan murid yang sesuai dengan harapan, yang memiliki sikap yang sesuai dengan profil Pancasila di kurikulum saat ini. Terima kasih. Semoga ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.